Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan anggaran publik oleh pemerintah lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan itu mengurangi dana untuk berbagai sektor dari pendidikan tinggi, infrastruktur, hingga kesehatan. Ini membiayai program makan gratis untuk siswa sekolah dasar. Nah, mahasiswa itu menilai kebijakan ini tidak adil karena justru mengorbankan pendidikan dan pelayanan publik. Pada 20 Februari 2025, aksi besar digelar di berbagai kota, yaitu kota Jakarta, Yogyakarta, hingga Medan. Media sosial pun dipenuhi tagar Indonesia Gelap dan slogan satris seperti kabar tersebut. Simbol perusahaan generasi muda terhadap masa depan yang suram. Pemerintah menyatakan pemangkasan tidak akan mempengaruhi beasiswa atau biaya kuliah, tapi mahasiswa tetap skeptis karena pemotongan di sektor lain tetap terasa. Gerakan Dark Indonesia bukan sekedar soal uang saja. Aksi ini menunjukkan bahwa demokrasi masih hidup dan mahasiswa tetap menjadi suara nurani bagi bangsa. Aksi mahasiswa mencerminkan sila kedua dan juga kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan dan juga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemotongan anggaran dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga pemerataan pendidikan. Istilah Dark Indonesia menjadi simbol hilangnya cahaya Pancasila dalam kebijakan publik, sekaligus seruan agar pemerintah menyalakan kembali semangat persatuan dan musyawarah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut perspektif Undang-Undang Dasar 1945, protes ini menegakkan hak atas pendidikan yang dimana hal tersebut tercantum pada pasal 31 dan hak kebebasan berekspresi yang dimana hal tersebut tercantum pada pasal 28E. Mahasiswa mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh melanggar amanat konstitusi tentang kesejahteraan rakyat yang dimana hal tersebut tercantum pada pasal 33. Aksi damai mereka menunjukkan wujud konstitusional rakyat, menguji di mana Undang-Undang Dasar dapat menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan hak dasar warga negara. Berdasarkan perspektif demokrasi, aksi demo tersebut menunjukkan kesehatan demokrasi pasca reformasi, di mana mahasiswa berperan sebagai checks and balance terhadap pemerintah. Namun munculnya tagar Just Escape First menunjukkan krisis kepercayaan dan keterlibatan politik generasi muda. Jika aspirasi mereka diabaikan, potensi brain drain dan menurunnya partisipasi demokratis bisa meningkat. Dari sisi HAM, aksi ini memperjuangkan hak pendidikan dan kebebasan berpendapat yang sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Deklarasi Internasional. Pemotongan anggaran dianggap mengancam hak ekonomi sosial generasi muda dan memperdalam ketimpangan. Mahasiswa menuntut pemerintah tidak hanya menjanjikan, tetapi juga menegakkan hak tersebut secara nyata. Gerakan Dark Indonesia lagi ramai dibahas nih, tapi kira-kira kalian tahu nggak sih apa dampak positif sama dampak negatifnya? Yang positifnya, generasi muda dan meningkat, partisipasi demokrasi makin kuat, pemerintah dipaksa lebih transparan, dukungan sosial terhadap kebijakan-kebijakan, dan juga syaratan internasional membuat isu ini tidak mudah diabaikan. Dampak negatifnya yaitu ada potensi berseberangan dengan aparat, masyarakat bisa makin terpolarisasi, kemudian risiko tindakan represif terhadap kebebasan bicara, politik dan ekonomi bisa goyah, dan terakhir aktivitas dan sosial dan pendidikan bisa terganggu. Mari kita bersama-sama membuka mata terhadap kebijakan yang mempengaruhi masa depan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Suara mahasiswa sadar akan berjalan, kami panggilan untuk perubahan yang adil dan juga transparan. Saat anggaran dipangkas, kita tidak bisa diam karena masa depan bangsa ada pada keberanian kita hari ini. Ayo jaga nurani, berbicara dengan damai, dan kawal kebijakan publik demi Indonesia yang lebih terang.